Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Budiono, dalam acara P dan J. Belajar dari Katekismus Heidelberg. Mari kita berdoa sebelum kita mempelajari bagian ini. Bapa, dalam nama Yesus, mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini kami boleh belajar Katekismus Heidelberg. Berkati hamba-Mu yang berdosa, berkati para pendengar yang mendengarkan acara ini. Dalam Kristus Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara, pada pertemuan atau pertanyaan nomor 6 kita belajar tentang watak manusia yang buruk. Dan pertanyaan yang ketujuh masih berkenaan dengan watak manusia. Pertanyaannya demikian. Jadi, dari mana asal watak manusia yang seburuk itu? Jawabannya, dari kejatuhan ke dalam dosa dan ketidaktaatan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, di Taman Firdaus. Di situ tabiat kita menjadi sedemikian buruk, sehingga kita semua dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Saja kita untuk membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Kristus, pemazmur menunjukkan bahwa dalam kesalahan kita itu diperanakkan, dalam dosa kita itu dikandung oleh orang tua kita, atau dalam hal ini pemazmur memakai kata ibu, ibu dikandung, kita dikandung oleh ibu kita. Nah, saudara, Santo Agustinus mengatakan demikian, terkenal dengan pandangannya itu sinful nature. Santo Agustinus mengatakan demikian, apa yang dilahirkan dari yang sedemikian akan meneruskan sifat yang sebelumnya. Saya ulang lagi, apa yang dilahirkan dari yang sedemikian akan meneruskan sifat yang sebelumnya. Maksudnya demikian, saudara. Orang tua yang berdosa, yang sudah ada sifat dosa di dalam diri orang tua itu, secara lahiriah akan melahirkan anaknya yang sedemikian, akan atau mewarisi sifat dosa itu. Kalau kita melihat kejatuhan Adam dan Hawa, setiap tindakan saudara, dosa atau perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Tapi masalahnya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ketika manusia dituntut bertanggung jawab, mereka melempar atau tidak mau bertanggung jawab, melempar kesalahan dengan orang lain. Adam melempar kesalahannya kepada Hawa. Hawa melempar kesalahannya kepada ular. Ketika Adam ditanya, apakah makan? Ini tidak langsung menjawab, tapi ini perempuan yang kamu tahu di sampingku, yang menjadikan aku makan, yang buat aku melanggar perintahmu. Ini adalah sifat-sifat orang manusia yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dan kecenderungan itu, saudara, terjadi sampai sekarang. Orang-orang pada umumnya, tidak semuanya, pada umumnya itu suka melempar tanggung jawab. Ketika diperhadapkan dalam satu kesalahan, dia tidak mau bertanggung jawab, tapi menyalahkan keadaan.
menyalahkan lingkungan, ya, menyalahkan orang lain. Sebenarnya ini adalah bentuk dari warisan nenek moyang kita. Ya. Jadi sifat dosa itu diwariskan, ya, keturunannya. Saudara, orang yang sedemikian ini adalah orang yang kasihan sebenarnya. Toh Tuhan menjanjikan pengampunan. Kalau kita mengakui salah, mengakui berdosa, Tuhan pasti akan berikan pengampunan. Tuhan akan mengampuni apa yang kita lakukan. Yang walaupun kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Tapi kan beres masalah itu. Tetapi kalau berusaha terus-menerus, ya, untuk tidak bertanggung jawab, melempar kesalahan pada orang lain, maka akan memperanakkan dosa lagi. Dosa akan memperanakkan dosa. Anak dosa itu kalau dipertahankan akan memperanakkan lagi. Jadi masalah tidak akan habis. Dari sini kita bisa belajar, saudara, pentingnya kita itu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Menyadari kalau kita ini orang yang berdosa. Dengan demikian kita bisa memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pengampunan. Kiranya Tuhan menolong pelajaran di kesempatan yang indah ini. Shalom.